Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dama Indra Sanjaya. Sini saya akan menjelaskan tentang materi biaya tenaga kerja. Saya dari kelas C dengan NIM 24500911135. Oke, mulai dari kasus 1. Diketahui hari kerja Senin sampai Jumat, berarti 5 hari kerja. Jam kerja per harinya 8 jam. Jam kerja per minggunya 8 jam dikali 5, 40 jam per minggu. Upah normalnya $5 per jam. Upah lemburnya 75% dari upah normal. PPh-nya 15% dari total upah kotor. Yang pertama ditanyakan berapa upah bersih dari Amin. Amin memiliki total jam kerja 45 jam. Normal jam kerja adalah 40 jam per minggu. Berarti dia memiliki lembur selama 5 jam. Upah normal dari Amin 40 jam dikali $5 didapat $200. Upah lembur dari Amin 5 jam dikali 8,75 didapat $43,75. PPh-nya karena 15% dari total upah kotor, berarti kita hitung 15% dikali $243,75 didapat $36,56. Upah bersihnya dari upah kotor dikurangi dengan PPh, berarti didapat dari $243,75 dikurangi $36,56 dapat $207,19. Untuk orang kedua, si Aja memiliki 48 jam kerja. Berarti dia memiliki lembur selama 8 jam. Oke, kita hitung upah regulernya 40 jam dikali $5 didapat $200. Untuk upah lemburnya 8 jam dikali 8,75 didapat $70. Upah kotornya $200 ditambah $70 didapat $270. Untuk PPh-nya 15% dikali $270 didapat $40,50. Upah bersihnya berarti didapat dari upah kotor dikurangi dengan PPh. Dari $270 dikurangi $40,50 didapat upah bersihnya sebesar $229,50. Selanjutnya untuk Ara memiliki jam kerja selama 40 jam. Berarti dia hanya mendapat upah reguler. Upah regulernya 40 dikali $5 berarti 1.200. Didapat $200. Lemburnya karena tidak ada, langsung dihitung upah kotornya. Upah kotornya $200. PPh-nya 15% dari $200 dapat $30. Upah bersihnya dari $200 dikurangi $30 didapat $170. Selanjutnya Ason memiliki 38 jam kerja per minggu. Upah regulernya
langsung dihitung 38 dikali 5 dolar didapat 190 dolar. Karena tidak memiliki lembur berarti langsung dihitung PPh nya, upah kotornya 190 dolar, berarti PPh nya 15% dari 190 dolar didapat 28,50 dolar. Upah bersihnya dihitung dengan 190 dolar dikurangi 28,50 dolar didapat 14,50 dolar. Kasus 2. Diketahui waktu standar kerja per unit 10 menit 5 hari kerja. Jam kerja per hari 7 jam. Upah pokok per hari Rp150. Total jam kerja per minggu berarti 7 jam dikali 5 hari didapat 35 jam per minggu. Untuk menjadikan menit berarti 35 jam dikali 60 menit didapat 2100 menit per minggu. Metodenya menggunakan sistem presentasi waktu gaji harian dan metode presentasi. Cara hitungnya jumlah unit standar yaitu dari total jam kerja per minggu dibagi waktu standar. Berarti dari 2100 menit dibagi 10 menit didapat 210 unit. Upah kotor cara menghitungnya dari jumlah output karyawan dikali upah 5 hari dibagi output standar. Upah 5 harinya didapat 750 dari upah pokok dikali 5 hari kerja. Ditanyakan yang pertama will be dengan jumlah output, jumlah keluaran karyawan 134, berarti langsung dihitung 134 dibagi output standarnya 210 dikali 750 upah 5 harinya didapat 478,5. Yang kedua Elvin dengan jumlah keluaran karyawan 139 dihitung 139 dibagi 210 dikali 750 didapat 496,4. Selanjutnya ada Nalza dengan output 138, berarti langsung dihitung 138 dibagi 210 dikali 750 didapat 492,8. Yang keempat ada Kila dengan output 140, berarti langsung 140 dibagi 210 dikali 750 didapat 521,43. Kasus 3. Diketahui jam kerja 7 jam per hari. Produksi standar 15 unit per jam. Nah, upah tetapnya 150 per hari. Tarif upahnya Rp2 per unit apabila lebih besar dari 12 unit. Rp3 per unit apabila lebih kecil dari 14 unit. Ditanya hitung produksi per jam. Produksi per jam dihitung dengan total output dibagi jam kerja. Yang kedua,
jika lebih besar dari 12 unit per jam dan jika lebih kecil dari 14 unit per jam. Jika lebih besar 12 unit per jam didapat 42 unit. Jika lebih kecil dari 14 unit per jam didapat 43 unit. Yang ketiga, upah kotor, yaitu dengan total output dikali tarif per unit. Yang ditanya nomor 1, will be dengan total output 12, produksinya berarti 12 dibagi total outputnya 12 tadi dibagi jam kerja dibagi 7 didapat 1,71 dengan tarif Rp2. Upah kotornya 12 dikali 2 didapat 24. Yang kedua, Elwin dengan total output 11, produksinya berarti 11 dibagi 7 didapat 1,57 dengan tarif Rp2. Upah kotornya dengan mengkalikan total output dengan tarif unit, 11 dikali 2 didapat 22. Yang selanjutnya ada Nalsa dengan output 10 per unit, produksinya 10 dibagi 7 didapat 1,43 dengan tarif Rp2. Upah kotornya 10 dikali 2 didapat Rp20. Selanjutnya ada Kila dengan output 13, produksinya berarti dihitung 13 dibagi 7 didapat 1,86 dengan tarif Rp2 dan upah kotornya 13 dikali Rp2 didapat Rp36. Oke, selanjutnya kasus 4. Diketahui hari kerja 5 hari. Jam kerja normalnya 8 jam per hari. Berarti untuk mendapatkan jam kerja selama per minggu, 8 jam dikali 5 hari dapat 40 jam. Upah normal dan lembur sama, yakni $5 per jam. Premi lemburnya 75% dari upah. PPh-nya sebesar 15%. Nah, ditanya, hitung upah yang diterima karyawan dalam seminggu. Yang pertama, Rina dengan 46 jam kerja. Berarti kita hitung dulu upah normalnya. Dengan mengalihkan jam normal per minggu dikali $5. 40 jam dikali $5 didapat $200. Karena lebih dari jam kerja normal, Rina memiliki lembur selama 6 jam. Upah lemburnya 6 jam dikali $5 didapat $30. Untuk premi lemburnya 6 jam dikali, karena premi lemburnya tadi 75% dari upah, berarti 3,75. Berarti 6 jam dikali 3,75 didapat $22,5. Total upah brutonya $200 ditambah $30 ditambah $22,5 didapat $252,5. Menghitung PPh-nya itu 15% dikali dengan total upah bruto.
berarti 15% dikali 252,5 dolar. Didapat 37,88 dolar. Upah bersihnya 252,5 dolar dikurangi dengan PPh dikurangi 37,88 dolar, didapat 214,62 dolar. Yang kedua dari Reni dengan jam kerja 47 jam per minggu. Upah normalnya seperti tadi 40 jam dikali 5 dapat 200 dolar. Karena melebihi dari 40 jam berarti si Reni memiliki lembur 7 jam. Upah lemburnya 7 jam dikali 5 dolar didapat 35 dolar. Untuk premi lemburnya 7 jam dikali 3,75 didapat 26,25 dolar. Total upah bruto dapat dari total upah normal ditambah upah lembur ditambah premi lembur, didapat 261,25 dolar. PPh-nya dihitung dengan cara 15% dikali 261,25 dolar, didapat 39,19 dolar. Untuk upah bersihnya dari upah kotor dikurangi PPh didapat 222,6 dolar. Yang ketiga dari Rini dengan jam kerja 40 jam. Upah normalnya 40 jam dikali 5 dapat 200 dolar. Karena Rini hanya memiliki 40 jam, berarti tidak memiliki jam lembur. Langsung dihitung upah kotornya. Didapat juga dari upah normal 200 dolar dan langsung dihitung PPh-nya 15% dikali 200 dolar, didapat 30 dolar. Upah bersihnya dari 200 dolar dikurangi 30 dolar, didapat 170 dolar. Yang keempat dari Roni memiliki 39 jam kerja. Upah normalnya dihitung 39 jam kerja dikali 5 dolar, didapat 195 dolar. Karena sama seperti Rini tidak memiliki jam lembur, langsung dihitung total upah brutonya sebesar 195 dolar. Lanjut ke PPh, dihitung 15% dikali 195 didapat 29,25 dolar. Upah bersihnya 195 dolar dikurangi PPh didapat 165,75 dolar. Sekian penjelasan materi tentang pembiayaan tenaga kerja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.